Assalamualaikum, kembali di KTC ya. Saya mau lanjut video kemarin beberapa hari yang lalu, belum sempat bikin video ini ya, waktu penggantian kabel kilometer. Nah, saya mau lanjut di bagian ini bro. Nah, ini itu kan garis bensinnya, BBM nya itu kan selalu di tengah. Nah, ini sebenarnya berlaku untuk motor-motor ya seperti kayak gini, Mio G, Soul GT, Mio GT, pokoknya yang indikator bensinnya itu masih berupa jarum kayak gini, entah Supra dan lain-lain. Nah, ini kalau di kontak on, misal bensinnya penuh, dia tetap naik. Hanya saja ketika bensinnya habis ya, misal udah mulai habis, dia itu nggak mau harusnya di merah. Misal 1 liter itu harusnya di merah atau di sini ya, nggak mau, dia mentoknya di tengah gini. Jadi terkadang itu orang tuh nggak tahu, padahal di tangki itu bensinnya udah habis tapi jarumnya itu masih di tengah. Nah, ini sangat menjebak sekali ya. Ini coba saya on kan ya, ini nanti bergerak dia jarumnya. Nah, ada pergerakan ya kan, pergerakan naik ya, ada pergerakan naik. Hanya saja ketika di off kan gini, ini turunnya itu lambat, bahkan kadang nggak mau turun. Kalau udah naik di sini ya di sini aja. Nah, ini turunnya sangat lambat. Normalnya itu yang kayak gini, jarum-jarum model kayak gini itu ketika di on kan, di off kan, dia itu langsung balik ke sini. Itu digoyang-goyang aja dia balik. Oke ya, biar lebih paham, saya akan lepas bagian ini speedometer. Speedometer saya akan lepas full. Ini gampang aja, kalau untuk Yamaha itu simple aja, kita tinggal buka murmurnya ini. Kalau untuk jenis Soul GT ya sama buka ininya juga. Untuk pembukaan ini nggak usah saya tutorialkan karena sangat gampang aja, pakai obeng tok, nggak ada kunci yang lain-lainnya. Obeng hanya sama tang untuk melepas kabel speedometer, kabel ini loh, nah speed ini. Oke, jadi saya akan, biar nggak berlama-lama, saya akan langsung lepas aja. Nah, ini bro, ini kan kabelnya udah saya lepas ya, yang mengarah ke sini. Harusnya ketika kabel mengarah ke speedometer ini udah dilepas, nah ini dia itu harusnya ke E atau ke merah. Nah, itu bisa terjadi ketika kabel ini dilepas, atau istilahnya itu nggak ada strum, atau kabel yang ada di tangki, di bawah tangki itu kan ada ya, indikator yang menuju ke sini, yang di pelampung itu terputus, ini dia akan turun ke merah harusnya. Nah, sedangkan ini udah saya lepas di sini, dia tetap nggak mau turun. Oke ya, saya akan lepas semuanya ini. Nah, ini saya akan contohkan di sini ya. Nah, harusnya ini ketika gini loh, bro. Ini misal ini harus, nah ini kan dia kan kayak seret ya, macet gitu ya. Nah, kan macet. Harusnya misal dia posisinya gini kan, posisinya di E misal gini ya, berhentinya di E. Ini normal kondisi mati ya. Itu ditarik gini, set gitu, dia balik ke E lagi. Kalau nggak ada arus, nggak ada strum, atau istilahnya itu kalau jarum yang di sana selama ada bensinnya lah istilahnya, walaupun terhubung, kalau ada bensinnya dia harusnya kayak gitu ya. Harusnya ketika ditarik gini dia balik ke E lagi. Oke, jadi paham ya. Berarti ini itu rusak. Di sini itu ada gulungannya, di sini itu ada tembaga. Nah, saya nak kelihatan kan di celahnya, di celah sana. Nah, ada kelihatan gulungan tembaga. Nah, itu berarti ini tuh mengalami kerusakan. Yang rusak itu bagian atas, bukan yang di tangki atau di pelampungnya. Karena kalau rusak di pelampungnya, nggak mungkin tadi waktu berhenti di sini kan dia mau naik gini, nggak mungkin gitu loh. Ini rusak di bagian. Kalau mau digambarkan contohnya itu seperti ini kan bro. Ini salah satu contoh aja ya. Nah, kayak speedometer ini, ketika saya tarik ke sini, dia akan balik lagi ke sini. Nah, ketika saya tarik ke sini, dia akan balik lagi ke nol. Ketika saya tarik ke sini, nah itu seperti ketika kita tarik gas, dilepas dia, gitu, dia akan balik sendiri, gitu ya. Selama tangan tidak narik gas, dia akan otomatis balik. Ketika tangan masih nahan, ya berarti dia masih di 40, 60 kayak gitu. Ini contohnya harus seperti ini. Sama juga yang di sini kayak gitu. Ketika kita tarik ke sini, dia harus balik lagi ke sini. Harusnya seperti itu. Oke ya, bisa dipahami. Nah, ini yang bro, ini saya punya barang orderan ya. Ini saya udah beli.
copotan, bukan baru sih, original iya, tapi bukan baru. Nah ini saya akan ambil contoh ya. Ini tadi yang punyaku ya. Nah, yang jarumnya tadi ketika saya gini kan dia berhenti di sini ya di kayak macet gitu loh. Ini yang ini masih normal. Nah ini normal, ini macet. Saya akan contohkan. Ini sebenarnya ya masih baruan punyaku sih. Ini udah jelek ininya, retak-retak ininya ya, kacanya, mikanya. Ini ciri-ciri motor sering dijemur kayak gini. Saya retak-retak. Nanti bisa ditukar ininya. Nah ini sebagai contoh aja ya. Ini aja masih bagusan ini. Ini salah. Tapi ini bisa dikupas, dipindah itu bisa. Yang ini taruh sini. Oke, ini ambil contoh aja. Ini, nah ini masih normal. Nah, ini yang baru saya beli. Maksudnya baru saya order dari online, all shop. Ini saya ambil yang harga paling murah. Ini copotan 80.000 atau 70.000. Yang lainnya 150, 200.000. Ini saya ambil yang paling murah. Intinya saya mau ambil yang bagian ininya. Kalau memang ininya rusak, coba terus ininya kita tarik gini. Nah ini kan nggak mau ya. Nah ini nggak mau ya. Nah tapi kalau kita lihat nih, gerak ya. Nah, gerak kan. Nah ini kan gerak. Lihat ya. Lihat sekali lagi. Saya tarik gini. Nah, ya kan. Nah gerak pelan-pelan dia turun. Cuman beda dengan yang ini. Kalau ini kan langsung baliknya itu cepet, ya kan. Tapi kalau yang ini, nah, baliknya lambat. Tetap dia balik, cuman lambat. Nah, ya kan. Nah, sedangkan yang ini yang punyaku itu udah nggak mau balik, ya, seret ditarik gini nggak akan balik, diam aja. Oke. Padahal kalau kita lihat kilometernya 35.000. Ini berapa? 27.000. Tapi udah burik yang ini. Nah ini bisa dilepas kalau memang mau ditukar, itu bisa dilepas. Nah, bisa dilepas, ya kan, kalau mau dilepas. Nah kalau mau ditukar ini itu bisa kita ganti. Saat ini jelek kelihatan burik, nah kita ganti yang ini aja. Nah kayak gini. Oke, wis rada ganteng. Cuman di bagian sini Kang Bro. Cuman di bagian ini. Nah kemarin saya cek itu ada satu bolam itu yang gosong. Jadi saya ganti. Kebetulan yang jual ini ya, dia kasih 3 bolam serep ke saya. Jadi dia kasih 3 bolam. Nggak tahu ini belum saya coba hidup apa enggak, nanti saya coba. Kalau masih ada yang mati bisa juga saya ganti dengan bolam original yang masih di motor ini. Oke, sekarang kita coba di motornya dulu ya. Nah oke, ini sementara saya coba dulu. Ini bensin, nggak tahu nanti bisa naik apa enggak ya, karena bensin yang ada di sini itu sangat sedikit. Nggak sampai seliter lah. Nah ini lihat ya, lihat ini lampunya, nanti kita cek lampunya sini nyala apa enggak. Lihat terutama speedometernya sini, karena kita fokusnya ke sini. Saya fokuskan ke bagian sini aja, ada pergerakan apa enggak. Coba saya kontak on ya. Oke, lampu nyala. Lihat di bagian indikator bensinnya ya. Nah itu ada pergerakan ya, lihat ya, lihat. Nah ada pergerakan naik ya kan, tapi sedikit karena BBM nya sedikit, istilahnya itu udah di rest, di merah. Coba saya matikan ya, nanti pasti dia turun kembali. Perhatikan jarumnya, ujung jarumnya nih. Oh tak zoom lagi lah. Nah ya kan dia ada turun. Nah ya kan ada turun. Ini BBM nya sedikit. Nah ini naik lagi ya kan. Nah karena BBM nya sedikit, ini yang ini nggak ada tanda merahnya Kang Bro. Yang ini kan masih ada tanda merahnya ini. Nah masih ada tanda merahnya. Nah kalau ini warnanya udah putih semua, terus jeplok. Ini harusnya kan di sini merah, jadi BBM ku itu di bawah merah gini. Dah memang saya akui ini bensinnya tinggal sedikit, palingan setengah liter, tapi bolam panjernya nyala, terus indikator sini nyala ya. Untuk sen belum saya coba karena ini belum saya pasang.
intinya itu ini yang saya perlukan di bagian sini ya, di bagian jarumnya. Kita pasang dulu ini, nanti kita coba di bagian sini. Nah ini kan bro, udah saya pasang ya. Sekarang coba kontak. Nah bentar lampunya ya, nyala, indikator sini nyala ya. Nah indikator mil nyala, sekarang lampu sen. Nah lampu sen nyala, terus coba start. Lampu jauhnya ya kita coba. Nah ini nyala juga ya. Di semua instrumen di bagian sini masih normal. Nah nanti tinggal ini setelah dikasih bensin, mau saya angkat pelampungnya tapi nggak ada kawat buat ngangkat. Nah oke Kang Bro, ini setelah diisi bensin ya seliter, coba lihat. Nah ya kan dia naik, tapi karena isinya sedikit segini, ini untuk percobaan aja. Yes gitu ya. Jadi kalau dimatikan dia itu langsung turun, seperti halnya speedo ini. Speedo ini ketika mati posisi gearbox bawah itu enggak bergerak ya, dia pasti di bawah. Tapi kalau dia bergerak berputar, dia pasti gerak gitu. Sama halnya ini ya, kalau nggak ada arus atau posisi di tangki itu kosong, dia akan turun. Ketika ada arus listrik sesuai dengan pelampung, dia naik ya. Nyobanya kayak tadi ya, ditarik gini pasti dia balik. Yang ini juga yes gitu ya. Misal kita perbaiki di bagian dalamnya pun bisa. Nanti coba saya bikinkan video perbaikan di bagian ini ya, indikator ininya. Saya akan coba bikinkan video perbaikannya nanti. Kenapa ini nggak saya perbaiki aja gini loh, masalahnya ini yang bro, ini habis dimakan tikus, jadi ada istilahnya kabelnya itu udah kayak gini. Nah udah ngelupas kayak gini kan, daripada nanti resiko konslet, saya ganti aja. Guys gitulah. Mudah-mudahan nanti bisa bikinkan video untuk perbaikan ini. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.